Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Putri Kusuma dengan NPM C1C020175. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-current liabilities. Next. Yang pertama ada bonds payable atau hutang obligasi. Kewajiban tidak lancar atau utang jangka panjang terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam 1 tahun atau siklus perusahaan. Mana yang lebih lama? Contoh dari bonds payable ini yang pertama hutang obligasi, hutang pensiun, hutang wesel jangka panjang, hutang sewa, dan hutang hipotek. Hutang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau batasan. Selanjutnya ada issuing bonds atau penerbitan global. Kontrak obligasi yang dikenal ini seharusnya sebagai bond indentur. Selanjutnya mewakili janji untuk membayar pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Kedua, bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Sertifikat kertas biasanya dengan nilai nominal $1.000. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan dan terakhir digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Next. Bond basic atau dasar-dasar obligasi. Pertama, suatu bentuk wesel bayar berbunga. Kedua, memperoleh modal jangka panjang dalam jumlah besar. 3 keunggulan dibandingkan saham biasa. Pertama, kontrol pemegang saham tidak terpengaruh. Kedua, hasil penghematan pajak. Ketiga, laba persaham mungkin lebih tinggi. Selanjutnya, types and ratings of bonds atau jenis dan peringkat obligasi. Jenis umum yang ditemukan dalam praktek adalah yang pertama, obligasi dengan jaminan atau tanpa jaminan, debentur. Kedua, obligasi term, serial, dan callable. Ketiga, obligasi konvertibel, didukung komoditas, diskon besar. Keempat, obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Kelima, obligasi pendapatan. Next. Valuation of bonds payable atau penilaian hutang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada masyarakat yang pertama itu biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kedua, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi, dapatkan persetujuan peraturan untuk penerbitan obligasi, menjalin audit, dan menerbitkan prospektus. Dan yang terakhir, memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Next. Harga jual penerbitan obligasi ditentukan oleh yang pertama, penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Kedua, resiko yang relatif. Ketiga, kondisi pasar. Keempat, keadaan ekonomi. Komunitas investasi obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri dari bunga dan pokok. Next. Suku bunga. Yang pertama, tingkat bunga yang dinyatakan, kupon atau nominal sama dengan tingkat yang tertulis dalam syarat-syarat indentur obligasi. Penerbit obligasi menetapkan tarif ini, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau par. Kedua, tingkat pasar atau hasil efektif sama dengan tingkat yang memberikan imbal hasil yang dapat diterima sesuai dengan risiko penerbit. Tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh oleh pemegang obligasi. Next. Selanjutnya ada effective interest method atau metode bunga aktif. Yang pertama, obligasi yang diterbitkan dengan jumlah diskon. Ini yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah penerbitan. Yang kedua, obligasi yang diterbitkan dengan harga premium. Adalah perusahaan membayar lebih sedikit dibandingkan dengan harga penerbitan. Ketiga, jatuh tempo. Penyesuaian biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Keempat, prosedur yang diperlukan. Untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau juga disebut amortisasi nilai sekarang. Next. Itu saja yang dapat saya sampaikan di bab ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.